Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun hamlus sabiyyi 'alal 'atiq. Bab menggendong anak kecil di pundak. Bab tentang meletakkan atau membawa anak kecil di pundak. Atik sebenarnya antara ini dengan ini, pundak berarti ya. Nah ini judul babnya, bab tentang membawa anak kecil di atas pundak. Ya, artinya apakah itu disyariatkan atau tidak? Nah, kita tahu jawabannya setelah kita baca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Walid qal haddatsana Syu'bah an Adi bin Thabit qal sami'tu al-Bara yaqul ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan ala atiqih wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Thabit, ia berkata aku mendengar Al-Bara berkata, Bara bin Azib, aku mendengar Al-Bara berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Hasan di atas pundaknya. Beliau bersabda, mengucapkan, ya Allah, Allahumma, ya Allah, inni uhibbuhu fa ahibbah. Sesungguhnya aku mencintainya, karena itu cintailah ia. Ini hadisnya Bapak. Kata Bara menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang meletakkan Hasan di pundaknya. Hasan ini cucu beliau, anaknya Ali dan Fatimah. Bara menyaksikan Nabi membawa Hasan di atas pundaknya, lalu beliau bersabda, beliau mengucapkan doa, ya Allah, Allahumma inni uhibbuhu fahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, karena itu cintailah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya. Cintai siapa? Hasan. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, maka cintailah dia. Nah ini Bapak ya, makna hadisnya insya Allah jelas. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya bolehnya menggendong atau meletakkan anak di pundak. Ini boleh, dan itu termasuk bentuk kasih sayang kepada anak. Ya ini seperti contohkan Nabi. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mau membawa cucunya lalu meletakkannya di pundak beliau. Nah ini Bapak ya, ini salah satu bentuk tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sebagai sosok pemimpin umat, tapi beliau tidak gengsi, tidak malu meletakkan cucu di atas. Ya, kenapa perlu disebutkan faidah ini? Karena ada beberapa orang yang karena merasa udah punya kedudukan, nggak mau istilahnya apa, dekat dengan anaknya, nggak mau dekat dengan cucunya demi menjaga kewibawaan. Nah ini tentu saja sikap yang bertentangan dengan akhlak Islam. Ya, Islam mendorong kita tawadhu dan mengasihi orang terdekat dengan kita, terutama anak dan cucu ya. Nah itu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi. Lalu berikutnya, faedah berikutnya, dan ini faedah terakhir, keutamaan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis ini Nabi mencintainya dan memohon kepada Allah agar mencintainya. Artinya Bapak, mencintai Hasan ini termasuk sunnah Nabi, termasuk
ibadah kepada Allah. Karena ketika Nabi mencintai sesuatu, ini sunnah kan? Lalu kalau kita mengamalkannya, ini adalah ibadah Bapak. Jadi ketika kita mencintai Hasan, cucu Nabi, ibadah kepada Allah. Ya, tapi tentu saja cintanya tidak boleh berlebihan. Dengan apa? Mengkultuskan Hasan, dengan Hasan ini bisa menyembuhkan, misalnya Hasan ini bisa memberikan rezeki, nah ini nggak boleh. Nah, hadis ini saya lagi menunjukkan keutamaan Hasan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun anehnya Bapak, walaupun Hasan di sini dalam hadis ini disebutkan dicintai Nabi, memiliki keutamaan yaitu sosok yang cintai Nabi, tapi sebagian orang Syiah tidak menyukai itu. Kenapa kira-kira? Karena Hasan ini, jadi setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kan yang jadi pemimpin Hasan. Dan ketika itu sebelumnya Ali dengan Muawiyah terjadi konflik. Ali di Kufah, Muawiyah di Syam. Ini pemimpin dua-duanya. Ali bin Abi Thalib meninggal, dibunuh oleh Khawarij, digantikan Hasan. Lalu kedua kelompok ini akan berperang dengan jumlah pasukan sangat besar. Tiba-tiba Hasan diberitahu oleh Abu Bakar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Hasan, sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Kelak Allah akan menyatukan dua kelompok besar kaum muslimin lewat dirinya. Cucuku ini pemimpin, kelak Allah akan menyatukan dua kelompok besar di antara kaum muslimin lewat dirinya. Nah, setelah Hasan mendengar hadis ini, dia batalkan rencana perang tersebut, bahkan dia serahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Akhirnya kaum muslimin yang tadinya tercerai-berai, konflik, jadi bersatu. Makanya tahun itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Ini sikap mulia tidak Bapak? Menyerahkan, ngalah demi persatuan. Bagus nggak? Bagus, tapi sikap seperti ini tidak disukai oleh sebagian orang Syiah. Mereka mencela Hasan, ngapain ngasih kepemimpinan kepada Muawiyah, orang kafir itu. Itu Bapak ya. Jadi sebagian orang Syiah tidak suka dengan Hasan. Mereka lebih mengagungkan Husain. Padahal dalam hadis ini disebutkan Nabi mencintai Hasan. Nah, jelas Bapak ya. Jadi inilah keutamaan Hasan yang diingkari oleh sebagian orang Syiah. Yaitu saja, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.